Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel MB2R. Mari belajar bersama Rudi Triaswanto. Kali ini kalian akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 6 semester 1. Kata baku, menggali informasi dari teks sejarah, teks eksplanasi, dan formulir. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on bell notification untuk mendapatkan update video channel ini. Kata baku, Bahasa Indonesia kelas 6, tema 1, subtema 3. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya memenuhi kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. Contoh: bus, telepon, antre, apotek, praktik, sekadar, Rabu, kemarin, bagaimana, merasa, dimantapkan, jadwal, energi, selang, sistem, analisis, kualitas. Kata tidak baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. Contoh: bis, telepon, antri, apotik, praktek, sekedar, rebo, kemarin, gimana, ngerasa, dimantapin, jadwal, energi, selang, sistem, analisa, kualitas. Daftar kata baku dan kata tidak baku. Kata baku, kata tidak baku. Abjad, abjad. Aktif, aktif. Andal, handal. Asas, azas. Atlet, atlet. Atmosfer, atmosfer. Cabai, cabai. Cendekiawan, cendikiawan. Cenderamata, cenderamata. Detail, detil. Definisi, definisi. Diagnosis, diagnosa. Embus, embus. Ekstrem, ekstrim. Februari, Februari. Fondasi, pondasi. Formal, formil. Frekuensi, frekuensi. Gizi, gizi. Hafal, hafal. Hakikat, hakikat. Hipotesis, hipotesa. Hierarki, hierarki. Ijazah, ijazah. Izin, izin. Imbau, himbau. Hisab, hisab. Istri, istri. Jenazah, jenazah.
General, general. Justru, justru. Karier, karir. Kategori, kategori. Komplit, komplit. Konferensi, konferensi. Kongres, kongres. Konkret, konkret. Kualifikasi, kualifikasi. Kualitatif, kualitatif. Kuantitatif, kuantitatif. Kwitansi, kwitansi. Lubang, lubang. Maaf, maaf. Makhluk, makhluk. Masjid, masjid. Merek, merek. Metrei, metrei. Metode, metoda. Miliar, miliar. Misi, misi. Modern, modern. Mubazir, mubadir. Mulia, mulia. Mungkir, mungkir. Napas, nafas. Nasihat, nasihat. Objek, objek. Objektif, objektif. Paham, faham. Paspor, paspor. Peduli, peduli. Pikir, pikir. Provinsi, provinsi. Risiko, resiko. Sah, syah. Sentral, sentral. Silakan, silahkan. Saksama, saksama. Subjek, subjek. Subjektif, subjektif. Surga, surga. Tampak, nampak. Teladan, tauladan. Teknik, teknik. Teknologi, teknologi. Telanjur, terlanjur. Telantar, terlantar. Terampil, terampil. Villa, villa. Wujud, wujud. Yudikatif, yudikatif. Ubah, ubah. Zaman, zaman. Menggali informasi penting dari teks sejarah. Bahasa Indonesia kelas 6, tema 2. Kata tanya untuk menemukan informasi penting teks dan ditampilkan dalam peta pikiran teks, halaman 76. 1. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. 2. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. 3. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. 4. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. 5. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Mengidentifikasi atau mengenali informasi penting teks menggunakan kata tanya Askadimega. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Halaman 91. Contoh,
Perhatikan kalimat berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa hal atau peristiwa yang terjadi dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang dapat kita gunakan adalah apa dan kapan. Jadi, kalimat tanya yang dapat kita buat adalah sebagai berikut. Apa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Penting. Kalimat tanya yang kita buat jawabannya harus berupa kalimat lengkap. Teks eksplanasi. Bahasa Indonesia kelas 6. Tema 3, subtema 1. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Struktur atau susunan teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas isi, penutup, simpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Bagian penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Bagian penutup berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Lihat contoh teks eksplanasi dan strukturnya di halaman 157. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan Aska di Mega. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kita bisa menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Lihat contohnya di halaman 160. Kita dapat menuliskan simpulan dari teks eksplanasi dengan 1. Membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. 2. Mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kalimat. 3. Menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Teks eksplanasi bagian 2. Bahasa Indonesia kelas 6. Tema 4, KD 3.2. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa masalah atau permasalahan umum yang dibahas. 2. Paragraf kedua dan seterusnya berisi deretan penjelas, yaitu fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir, simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi
dalam bentuk gambar seri. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat disampaikan dalam bentuk gambar berseri. Gambar seri memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks. Pertama-tama, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Barulah buat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Gambar seri harus berurutan sesuai isi urutan informasi dari suatu teks. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan balon pada gambar seri. Berikut contoh gambar seri berupa proses transmisi atau penyaluran dan distribusi listrik. Gambar 1, pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik. Listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Gambar 2, transformator, tegangan dinaikkan. Gambar 3, menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Listrik disalurkan atau dikirimkan. Lalu gambar 4, transformator lagi, tegangan diturunkan. Gambar 5, konsumen komersial atau industri. Listrik yang tadi sudah diturunkan tegangannya bisa langsung disalurkan ke konsumen komersial atau industri. Gambar selanjutnya, transformator lagi, tegangan listrik diturunkan kembali. Dan terakhir, konsumen perumahan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai pedoman umum penulisan ejaan bahasa Indonesia (PUEB). Kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Contoh, arus listrik akan diperoleh dari Australia. Kalimat ini tidak efektif karena ada penulisan kata yang salah ejaannya. Penulisan kata diperoleh menggunakan spasi seharusnya diperoleh tanpa menggunakan spasi. Areh adalah salah satu proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari. Kalimat ini tidak efektif karena kata proyek tidak baku. Kata bakunya adalah proyek. Melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Langkah-langkah untuk melengkapi bagian teks yang kosong adalah sebagai berikut. 1. Bacalah teks yang ada dengan cermat. 2. Temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. 4. Lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Formulir Bahasa Indonesia kelas 6, tema 5, subtema 1. Berikut adalah contoh formulir.
formulir pendaftaran peserta didik baru. Pengertian formulir dan formulir kegiatan. Formulir adalah lembar isian atau surat isian. Lengkapnya, formulir adalah secari kertas yang berisi penyataan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir adalah 1. Nama lengkap. 2. Tempat tanggal lahir. 3. Umur. 4. Kelas. 5. Alamat. 6. Hobi. Salah satu contoh formulir adalah formulir kegiatan. Ketika akan mengikuti suatu kegiatan, misalnya lomba, kamu akan diminta untuk mengisi formulir, yaitu formulir pendaftaran kegiatan tersebut. Lihat contohnya di halaman 94 dan 95. Petunjuk mengisi formulir. Berikut contoh petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. 6. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Lihat contoh formulir beserta petunjuk pengisiannya di halaman 104. Melengkapi formulir dengan data diri. Formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada umumnya, formulir memerlukan data diri berupa nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Formulir bagian 2, Bahasa Indonesia kelas 6, tema 5, subtema 2 dan 3. Menulis riwayat hidup. Berikut contoh daftar riwayat hidup. Lihat contoh lain daftar riwayat hidup di halaman 122. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi detail mengenai diri sendiri. Informasi diri yang tulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain atau membantu orang lain
agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat riwayat hidup tersebut. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk. Satu, bentuk singkat, biasanya tampak seperti formulir. Informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Penulisan riwayat hidup seperti ini sering disebut daftar riwayat hidup. Penulisan cara ini merupakan cara penulisan yang paling sering dijumpai di masyarakat. 2. Bentuk narasi yang disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup ditulis menggunakan kalimat lengkap. Penulisan riwayat hidup cara ini cenderung tampak seperti penulisan sebuah cerita. Sesuai tujuannya, riwayat hidup biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Contoh kegiatannya yaitu kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, pendaftaran perlombaan, serta melamar pekerjaan. Penulisan riwayat hidup nantinya akan memudahkan penyelenggara kegiatan untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Berikut hal-hal yang biasanya ditulis dalam riwayat hidup. 1. Identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. 2. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. 3. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. 4. Prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. 5. Keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Menulis daftar riwayat hidup. Berikut contoh daftar riwayat hidup. Perhatikan daftar riwayat hidup di halaman sebelumnya atau di halaman 130. Cermati bagian-bagian daftar riwayat hidup berikut. 1. Judul formulir riwayat hidup. 2. Identitas diri berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat tanggal lahir, dan alamat. 3. Riwayat pendidikan berisi tentang latar belakang pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. 4. Pengalaman bekerja berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. 5. Pernyataan pengisi formulir berisi waktu pembuatan formulir, nama, dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materai. Contoh riwayat hidup dalam bentuk narasi. Saya Benny Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya
saat ini adalah Kompleks Melati Indah, Blok D4 nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba Smart Science, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Contoh jenis formulir: 1. Formulir pengiriman barang pada perusahaan ekspedisi. 2. Formulir pengiriman uang pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Contoh formulir pengiriman barang: formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang yaitu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat dan nomor telepon penerima, jenis barang, jumlah berat barang, biaya pengiriman, serta catatan. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama lengkap, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Mengidentifikasi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Ikut contohnya. Formulir tersebut adalah formulir lembar jawaban komputer atau LJK. LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa jawaban peserta ujian. Dengan LJK, waktu yang dibutuhkan sedikit sehingga lebih efektif. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut: 1. Petunjuk. 2. Nama peserta ujian. 3. Nomor peserta ujian. 4. Tanggal lahir peserta ujian. 5. Nama mata ujian. 6. Tanggal ujian. 7. Tanda tangan peserta. Dan 8. Pilihan ganda untuk jawaban. Mengisi formulir lembar jawaban komputer. LJK adalah lembar jawaban peserta ujian yang hasilnya akan diperiksa oleh alat pemindai. Cara mengisi LJK bermacam-macam, ada yang diarsir dan ada pula yang disilang. Berikut langkah-langkah mengisi LJK. 1. Untuk mengisi LJK, kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul. Pensil yang runcing dapat merusak LJK.
2. Setelah itu, periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. 3. Jika tidak ada bagian rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. 4. Setelah mengisi mata ujian, kamu dapat mengerjakan soal ujian.